warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Anak-anakku semua yang berbahagia, hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, tidak ada yang sakit, sehingganya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu besar itu, kita mampu menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Ingat, ini bulan Ramadan sudah, jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan Allah ini, di mana kata Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi, bulan yang dimana diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, bulan dimana Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Justru kita manfaatkan itu dengan sia-sia. Banyak main HP, game. Ini ingat, ini penyakit. Ini kalau orang bilang itu HP itu bisa jadi setan. Setan apa? Setan gepeng. Anak-anakku yang berbahagia, oleh karenanya kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita. Apakah waktu yang diberikan kepada kita sudah kita gunakan dengan baik atau belum? Jangan-jangan yaitu tadi kita gunakan bulan Ramadan ini ya untuk hanya main saja, mainan saja. Ibadah-ibadahnya malah justru dikesampingkan, tidak diperdulikan. Padahal ibadah di bulan Ramadan itu, tahu tidak, itu pahalanya sangat luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Ayo, di antara anak-anak siapa yang setiap pagi sholat duha? Siapa di antara anak-anak yang sudah membaca Al-Quran? Ini hari sudah keberapa di bulan Ramadan? Siapa yang sudah mengkhatamkan Al-Quran? Padahal orang tua sudah nyuruh, Dek, sudah baca Al-Quran belum? Iya ya, iya abi, iya umi, dan lain sebagainya. Tapi cuman iya di mulut. Kesempatan yang begitu mulia ini jangan sampai kita sia-siakan. Begitu juga dengan ibadah sholat. Nah, ini yang utama, ini ibadah sholat. Kenapa yang utama? Ketahuilah anak-anakku bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu sholatnya baik, maka amalan yang lain pasti ngikut baik. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya suka ditunda-tunda, sholatnya suka diremehkan, bahkan ada yang hati-hati ini meninggalkan sholat, maka bisa jadi dia adalah orang yang paling merugi hidupnya nanti kelak di akhirat. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan, kalau sholat kalian utamakan, maka kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau sholat sudah kalian remehkan, maka urusan yang lain akan lebih kalian remehkan. Maka kuncinya satu, agar supaya kita tidak meremehkan sholat, tidak menunda sholat. Apa kuncinya? Laksanakan tepat waktu. Dan tepat waktu itu dilaksanakan dengan cara melaksanakannya berjamaah di masjid. Ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan azan terdengar oleh telinga kita. Apalagi kemudian ketika sudah sampai hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Maka kemudian kita terpanggil untuk melaksanakan sholat,
kita ambil air wudhu, kemudian melaksanakannya di masjid. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu sholat sekali lagi ditekankan ibadah yang paling utama yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada yang perlu diperhatikan. Sebelum sholat, apa? Harus terlebih dahulu bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Jangan sampai kita sholat nggak wudu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi wudu dulu, jangan sholat dulu baru wudu ya. Jadi wudu dulu baru sholat. Nah, ini wudu yang benar seperti apa? Jadi jangan hanya wudu sekedar wudu. Bahkan ada sebagian kita yang berlengan panjang, tidak melepaskan kancingnya, kemudian mengangkatnya sampai di atas siku. Nah, ini kesalahan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa aidiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu hingga marafiq, siku. Ya, jangan kebalik, siku baru tangan. Maka ini yang perlu kita perhatikan ketika berwudu. Dari mulai tangan, membasuh tangan, menyela-nyela tangan, sampai dengan kemudian sampai siku. Ini yang perlu dibahas. Kadang anak-anak itu melepas baju, mengangkat bajunya yang panjang sampai di atas lengan itu kadang bermalas-malasan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Selain daripada itu, ketika kita wudu menggunakan air, ketika kita tidak mendapatkan air, maka pengganti dari air adalah dengan tayamum. Tentu tayamum menggunakan debu, dan debunya adalah dengan debu yang baik. Ya, dengan debu yang baik itu adalah yang jika bisa kita betul-betul mencari tempat yang debu itu terhindar dari najis-najis. Ya, jangan di dekat WC atau kamar mandi dan lain sebagainya. Ya, debu di mana saja ada, ya, kita bisa menggunakannya. Anak-anakku yang berbahagia, oleh karenanya ibadah sholat ya, harus didahului dengan terlebih dahulu. Dan ini benar-benar harus kita perhatikan, apakah wudhu kita sudah benar-benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan atau belum. Jika belum, kita harus berusaha mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam hal ibadah. Oleh karena itu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saksikan bersama bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya, sebelum sholat kita perhatikan ya, tata cara wudhu yang benar seperti apa. Ya, tata cara wudhu yang benar, kemudian dilanjut dengan sholat yang benar. Jika kita sudah melaksanakan ibadah itu sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berusaha ya melakukan dengan apa yang dicontohkan, insya Allah mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara tayamum yang benar adalah mencari tanah yang suci atau debu yang suci yang jauh dari najis atau terbebas dari najis. Kemudian niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca bismillah, lalu meletakkan atau menepukkan kedua telapak tangan kita ke bumi, lalu meniupnya dan mengusapkannya di wajah kita. Dan ini cukup sekali saja. Lalu setelah itu langsung mengusapkannya di punggung telapak tangan kanan kita, dan juga sebaliknya punggung telapak tangan kiri kita. Tata cara wudhu yang benar. Perhatikan anak-anak, yang perlu kita harus ketahui bahwa ketika kita mengenakan baju lengan panjang harus diangkat sampai di atas siku. Ini wajib, jangan sampai kita tidak mengangkatnya. Begitu juga dengan celana kita diangkat minimal di atas mata kaki. Pertama, niat karena Allah dengan membaca bismillah. Kemudian mencuci tangan sebanyak 3 kali hingga bersih serta menyela-nyelainya. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak atau menghirup air dan kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali.
kemudian membasuh wajah hingga bersih sebanyak 3 kali. Dan ini perlu diketahui, kotoran-kotoran yang ada di mata juga harus kita bersihkan. Kemudian setelah itu membasuh tangan, dari mulai tangan sampai siku. Jangan kebalik, dari siku sampai tangan, tapi yang benar dari tangan sampai siku. Kanan dahulu sebanyak 3 kali. Setelah itu kiri juga sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian mengusap kepala, kemudian dilanjut dengan telinga sebanyak 1 kali saja, dan terakhir adalah dengan mencuci kaki kita, batasannya sampai minimal di atas mata kaki sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Setelah itu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tata cara sholat yang benar adalah menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat membaca bismillah, kemudian takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, kemudian meletakkannya di dada dan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian membaca doa iftitah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, disambung dengan membaca surat pendek, kemudian ruku. Ruku ini adalah meletakkan kedua telapak tangan kita itu di atas lutut, kemudian punggung lurus, ya, lurus pandangan mata ke tempat sujud. Lalu kemudian setelah itu i'tidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah itu sujud dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Nah, sujud ini adalah dengan meletakkan 7 anggota badan. Yang pertama disebutkan Rasulullah menyebutkan dahi dan hidung 1, kedua telapak tangan 2, 2 lutut dan 2 ujung jari-jari kaki. Dan setelah itu duduk di antara 2 sujud. Nah, ini dengan menduduki kaki kiri kita dan menegakkan kaki kanan dengan membaca doa, kemudian sujud kembali, kemudian duduk di antara 2 sujud kembali, kemudian berdiri seperti berdirinya di rakaat pertama tadi, dan ini langsung membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat. Setelah itu di rakaat kedua kita tasyahud awal, ini dengan menunjuk, langsung menunjuk ketika membaca doa At-Tahiyatu Lillah, kemudian posisi kaki sama dengan ketika kita duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan duduk iftirash. Setelah itu ketika kita sudah selesai duduk tahiyat awal, maka rakaat yang terakhir kita duduk tahiyat akhir, yakni dengan duduk tawarruk, ya, tidak menduduki kaki kiri kita dan menegakkan kaki kanan, kemudian salam ke kanan dan kemudian ke kiri. Demikianlah anak-anak pembahasan tentang ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, dari mulai wudu yang benar, tayamum yang benar, sampai sholat yang benar seperti apa. Jangan-jangan kita selama ini sholatnya hanya asal-asalan saja, yang penting sholat. Oleh karenanya ketika kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan ibadah kita, khususnya ibadah sholat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.